Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Ramadhani dengan NIM 0805 1182 42 9005 dari kelas L1 Ganjil. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video praktikum dari survei dan pemetaan sumber daya laut. Selanjutnya itu adalah pengenalan alat survei dan pemetaan. Yang pertama itu ada GPS. GPS itu singkatan dari Global Positioning System, yaitu adalah sistem satelit navigasi dan penentuan posisi yang dimiliki dan dikelola oleh Amerika Serikat. Sistem ini tuh didesain untuk memberikan posisi dan kecepatan 3 dimensi serta informasi mengenai waktu secara berkesinambungan di seluruh dunia tanpa bergantung waktu dan cuaca bagi banyak orang. GPS itu tuh terbagi menjadi GPS hand, yaitu penggunaannya itu GPS genggam. Itu GPS hand adalah perangkat navigasi portable yang dirancang untuk menggunakan umum seperti hiking, pemetaan lokasi penelitian, pengambilan sampel, navigasi di lapangan, atau aktivitas ruangan lainnya. Yang kedua itu GPS Trimble TDC 600. Penggunaannya itu Trimble ini merek yang terkenal dalam industri GPS profesional yang menawarkan perangkat GPS dengan akurasi tinggi untuk aplikasi teknis seperti survei tanah, pemetaan pertanian presisi, konstruksi, dan pemantauan lingkungan. Fungsi lain dari GPS itu tuh yang pertama, mengumpulkan sinyal yang ditransmisikan satelit sehingga mampu memberikan informasi lokasi. Yang kedua itu petunjuk dan penampil posisi geografis pengguna serta posisi lokasi tujuan. Yang ketiga, memberikan informasi jarak tempuh yang didapat dari satelit. Yang keempat itu menyampaikan waktu terkini yang didapat pada sinyal satelit. Yang kelima itu menampilkan informasi kecepatan yang ditempuh pengguna GPS setelah melewati serangkaian pengukuran teknis. Yang keenam itu memberikan navigasi terukur dan monitor pergerakan pengguna GPS. Selanjutnya itu kompas. Jadi kompas itu adalah alat navigasi untuk menentukan arah yang bebas, menyelaraskan dirinya agar dengan medan magnet bumi secara akurat. Kompas itu tuh terbagi menjadi dua, yaitu kompas analog dan kompas digital. Nah, perbedaan kompas analog dan kompas digital itu tuh terletak pada komponen atau materi yang digunakan. Pada kompas analog itu dia menggunakan jarum atau lempengan besi sebagai petunjuk arah. Kalau pada kompas digital itu tuh dia menggunakan komponen-komponen elektronika seperti sensor magnet. Kompas analog itu terdiri atas beberapa jenis seperti kompas lensa. Kompas lensa itu tuh merupakan kompas yang dilengkapi dengan lensa bioncave yang berfungsi untuk mempermudah dalam pembacaannya. Umumnya itu kompas lensa berbentuk sederhana, ringan, dan harganya itu lebih murah. Tapi validitas pengukuran besarnya itu sudut kompas kurang akurat. Yang kedua itu kompas bidik. Bidik ini disebut juga sebagai kompas prisma, adalah kompas yang berfungsi sebagai pembidik besar derajat pada sebuah medan bentang alam sebenarnya. Yang ketiga itu kompas orientaring, kompas yang digunakan dalam orientasi atau perhitungan dan pembacaan peta secara langsung. Nah, kompas ini umumnya memiliki badan atau wadah transparan memudahkan pembacaan terhadap peta yang ditaruh di bawahnya. Kemudian kompas bidik itu memiliki bagian seperti dial, itu permukaan tempat angka dan huruf. Pada dial itu terdapat satuan derajat mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Yang kedua itu tutup dial dengan dua garis bersudut 45 derajat dapat diputar. Yang ketiga itu visir atau lubang dengan kawat halus pembidik sasaran.
Yang keempat itu kaca pembesar untuk melihat derajat kompas. Yang kelima itu jarum petunjuk selalu menunjuk utara magnet. Yang keenam itu alat penggantung atau tempat ibu jari untuk menopang kompas pada saat membidik. Jadi kesimpulannya itu, yang pertama, GPS dan kompas itu berfungsi sebagai alat utama dalam survei dan pemetaan, memungkinkan penentuan posisi arah dan lokasi secara akurat di lapangan. Yang kedua itu, setiap GPS dan kompas itu memiliki bagian-bagian penting yang perlu dipahami karena pemahaman ini membantu dalam pengoperasian alat dengan tepat dan mencegah kesalahan pengukuran. Yang ketiga itu, penggunaan GPS dan kompas itu harus dilakukan sesuai prosedur yang benar sehingga data survei dan pemetaan yang diperoleh itu akurat dan dapat diandalkan untuk berbagai keperluan analisis dan perencanaan. Saran yang bisa saya berikan itu adalah agar pemateri itu dapat menyampaikan materi dengan cara yang lebih santai dan tidak terburu-buru, sehingga suasana belajar terasa mungkin lebih nyaman. Dengan penjelasan yang lebih santai, mungkin praktikan akan lebih mudah menangkap materi dan lebih berani bertanya ketika ada yang kurang jelas. Ini juga dapat membuat interaksi antara pemateri dan praktikan lebih cair sehingga ilmu yang disampaikan bisa diterima dengan lebih baik, dan para praktikan bisa mendapatkan pemahaman yang lebih maksimal. Mungkin sekian video dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.